Deepwater, sebuah film thriller psikologis yang menceritakan tentang hubungan rumit dan berbahaya antara pasangan suami istri, Vic yang diperankan Ben Affleck dan Melinda Van Allen yang diperankan Ana de Armas. Hubungan pernikahan mereka terlihat normal dan bahagia, tetapi ternyata penuh dengan ketegangan dan kebohongan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah Deepwater. I'm really sorry. You are not just going to apologize to me. Film dimulai dengan menunjukkan Vic, seorang pria yang baru pulang dari bersepeda. Istrinya Melinda tampak menunggunya di tangga dengan senyuman. Namun tanpa berbicara, ia langsung masuk ke kamar. Kita kembali ke beberapa hari sebelumnya, di mana Vic dan Melinda sedang mencari pengasuh untuk anak mereka, bernama Trixie. Karena mereka akan menghadiri sebuah pesta di rumah teman mereka. Melinda kemudian meminta Vic untuk membantunya memilih gaun yang cocok untuk acara tersebut. Bahkan memintanya untuk memasangkan sepatu. I love you. Setelah mereka tiba di sebuah pesta yang meriah, Melinda tanpa ragu meninggalkan Vic dan beralih kepada seorang pria muda bernama Joel yang disebutnya sebagai sahabat lama. Joel. Melinda dan Joel pun segera pergi ke taman belakang rumah untuk berduaan. Vic hanya terdiam saat melihat istrinya Melinda pergi bersama pria lain. Dia mengikuti mereka tanpa menunjukkan rasa marah atau kecewa. Meskipun begitu, ia menyaksikan dari balik jendela bagaimana Melinda sedang berhubungan intim dengan Joel di kursi taman. Melinda tampak sama sekali tidak merasa malu. Bahkan dengan terang-terangan menampilkan kemesraannya dengan pria itu di depan Vic. Hanya itu, dia juga menunjukkan kemesraan di depan para tamu pesta. Bahkan sempat mengejek Vic dengan mengatakan bahwa suaminya itu membosankan. Oh, Mr. Boring. Why don't you dance? Kelakuan Melinda yang tidak senonoh menarik perhatian orang-orang di pesta, termasuk salah satu teman mereka, Mary, yang bertanya kepada Vic, siapa pria yang bersama istrinya? Vic hanya menjawab dengan santai bahwa pria itu hanyalah teman Melinda. Beberapa saat kemudian, teman mereka yang lain, Grant, memberitahukan Vic bahwa Melinda sedang mabuk dan terbaring di atas piano. Vic hanya bisa menarik nafas panjang dan terdiam melihat tingkah istrinya yang menjadi pusat perhatian. Sementara itu, Melinda terus memainkan piano sambil bernyanyi di tengah keramaian pesta. Di tengah keramaian itu, Vic menemui Joel. Dan pria tersebut berterima kasih kepada Vic karena telah memberi izin untuk menjalin hubungan dengan Melinda. I wanted to say you're a brick for how nice you are about me seeing your wife. Vic tidak menunjukkan sedikit pun rasa cemburu. Dan malah bercerita kepada Joel bahwa Melinda sebelumnya juga pernah berhubungan dengan seorang pria bernama Martin. Namun, pria itu menghilang tiba-tiba sekitar sebulan lalu, dan Vic pun dengan santai mengatakan bahwa dialah yang telah menghabisi Martin. Melihat Joel mulai ketakutan, Vic buru-buru meluruskan ucapannya dengan mengatakan bahwa itu hanya sebuah lelucon. Namun Joel tampaknya menganggap ucapan Vic itu serius dan percaya bahwa Vic benar-benar menghabisi Martin. Setelah itu, Joel pun memutuskan untuk meninggalkan pesta dan berpamitan dengan Melinda. Melinda, yang melihat sikap Joel yang panik dan ketakutan, bertanya kepada Vic apa yang dia katakan kepada Joel hingga pria itu ingin pergi. Vic menjawab dengan tenang dan berbohong, mengatakan jika dia tidak mengatakan apapun. Sesampainya di rumah, Vic menuju ke ruangan tempat ia memelihara siput-siput. Ini adalah caranya untuk menyegarkan pikirannya sebagai pelarian dari masalah yang sedang dihadapinya. Suatu hari setelah mengantar anaknya ke sekolah, Vic bertemu dengan seorang teman yang mencandainya dengan sebutan pembunuh. Ternyata percakapan antara Vic dan Joel beberapa waktu lalu telah tersebar luas, dan kini teman-teman Vic mulai mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Salah satu teman mereka, Grant, memberi saran kepada Vic
agar ia lebih baik menegur istrinya sendiri daripada membuat lelucon yang bisa beresiko. Seperti yang dia katakan pada Jules. Setibanya di rumah, Vic mengetahui bahwa lelucon yang ia buat sudah sampai ke telinga Melinda yang tampak sangat marah. Melinda menyatakan bahwa Vic tidak seharusnya mengancam atau bercanda tentang hilangnya Martin. Melinda kemudian berencana untuk mengundang Jules makan malam di rumah mereka dan memaksa Vic untuk meminta maaf kepada Jules atas ucapan dan perilakunya beberapa waktu lalu. Singkat cerita, suasana makan malam menjadi canggung. Vic dan Melinda mulai saling menyindir. Melinda mengatakan bahwa Vic seharusnya bersikap normal terhadap Jules. Namun Vic langsung membalas dengan mengatakan bahwa jika Melinda benar-benar ingin melihatnya bersikap normal, maka dia tidak akan pernah membiarkan Jules mendekat dan ikut makan malam bersama mereka. Percakapan mereka semakin sengit, dan Melinda akhirnya menyuruh anak mereka, Trixie, untuk tidur, dan meminta Vic untuk mendongeng agar Trixie cepat tertidur. Don't let him skip pages. He can be sneaky like that. Ini semua dilakukan Melinda agar ia bisa bersama Jules tanpa gangguan dari Vic. Beberapa saat kemudian, setelah menidurkan Trixie, Vic melihat Melinda sedang bermesraan dengan Jules. Di lantai bawah, raut wajah Vic tampak marah dan kecewa dengan kelakuan mereka. Tak lama setelah itu, saat Jules sendirian, Vic menghampirinya dan meminta maaf atas lelucon yang dia ucapkan sebelumnya. Namun setelah itu, Vic mulai bercerita tentang bagaimana dia menghabisi Martin dengan sangat brutal. Setelah memberikan peringatan bercanda kepada Jules, Vic meminta pria itu untuk segera meninggalkan rumahnya sebelum ia kehilangan kesabaran dan melakukan hal yang lebih buruk, seperti yang dia lakukan pada Martin bulan lalu. I did kill Martin McRae. Let's go. Pada suatu hari, Vic dan keluarganya diundang ke sebuah pesta besar, di mana ia bertemu dengan Dan Wilson, seorang penulis yang terkenal dengan novel-novel teori konspirasi. Dalam perbincangan mereka, Dan mulai merasa tidak nyaman dengan Vic, mengingat Vic dikenal sebagai seseorang yang pernah terlibat dengan pembuatan bom. Don bahkan menuduh Vic sebagai orang yang bertanggung jawab atas hilangnya Martin. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tahu bahwa itu hanya sebuah lelucon dari Vic untuk menakut-nakuti Jules. Di pesta itu, Vic juga bertemu dengan Kelly Wilson, istri Don, dan keduanya merasa saling cocok. Vic yang biasanya tidak banyak bergaul, tampak lebih santai, dan mengajak Kelly berdansa. Do you like to dance? Love to dance. Really? Di perjalanan pulang, Vic menyatakan ketertarikannya pada Kelly dengan mengatakan bahwa ia merasa nyaman dan tertarik pada Kelly. Ucapan Vic itu memicu kecemburuan pada Melinda yang merasa terancam oleh perhatian Vic terhadap Kelly. Merasa harus membuktikan dirinya, Melinda bertekad untuk menunjukkan kepada Vic bahwa dirinya masih menjadi wanita yang paling menarik dan berharga dalam hidupnya. Melinda mulai menggoda Vic dengan tindakan yang semakin aduhai. Vic pun menikmati suasana itu. Kemudian Melinda duduk kembali dan mengatakan bahwa dia lebih memilih mati di dalam mobil daripada mendengar Vic mengatakan bahwa Kelly Wilson lebih menarik darinya. Meskipun keduanya sama-sama kesal, pasangan suami istri ini kembali melanjutkan pertempuran aduhai mereka. Keesokan harinya, Vic terlihat menemani Melinda dan anak mereka, Trixie, yang sedang bermain sepak bola. Namun telepon Vic berbunyi, dan sebuah panggilan masuk dari pihak bank yang memberitahu bahwa Melinda telah mentransfer uang sebesar $3.000 kepada seorang pria bernama Charles. Uang tersebut dikirimkan untuk membayar les piano pribadi yang diambil oleh Melinda dengan Charles. Setelah mendengar informasi itu, Vic segera pergi untuk menyelidiki lebih jauh mengenai pria bernama Charles. Setelah mendapatkan informasi lebih lanjut, Vic pergi ke restoran tempat Charles bekerja sebagai pianis. Tak lama setelah Vic tiba, Melinda juga datang untuk bertemu dengan Charles. Melihat situasi tersebut,
Vic mulai mengira bahwa Charles adalah selingkuhan baru istrinya. Saat kembali ke rumah, Vic menemukan cincin kawin mereka yang tergeletak di wastafel. Seolah-olah Melinda sengaja melepasnya. Setelah itu, Vic kebetulan menonton sebuah laporan berita yang melaporkan bahwa Martin ditemukan koib. Vic memberitahukan kabar itu kepada Melinda. Mendengar berita tersebut, Melinda terkejut karena ternyata pria cadangannya itu kini telah meninggal. Found Martin McRae. He's dead. Keesokan harinya, Vic memberikan Trixie seekor anjing untuk dipelihara di rumah. Dalam perjalanan pulang, Vic melihat Charles membawa sikat bunga yang tampaknya untuk Melinda. Setibanya di rumah, Vic menemukan bunga itu sudah ada di meja makan mereka, yang langsung membuatnya marah. Tanpa ragu, Vic membuang bunga tersebut ke tempat sampah. Kemudian Vic bertemu dengan seorang temannya dan menceritakan bahwa meskipun dia masih mempertahankan hubungannya dengan Melinda, sebenarnya hatinya terasa hancur. Sementara itu, Melinda malah tampak sedang bermesraan dengan Charles di dalam mobil, tanpa mempedulikan bagaimana perasaan Vic suaminya. Hari berikutnya, Vic terlihat gelisah menunggu kepulangan Melinda yang tak kembali semalaman. Kali ini, ia memutuskan untuk berbicara serius mengenai kegilaan hubungan mereka. Ketika Melinda pulang, Vic langsung menanyakan keberadaannya semalam dan juga menuntut penjelasan mengenai uang yang dia kirimkan kepada Charles. You want to tell me why you didn't come home last night? Tell me why you cut a check for $3,000 to Charles Delilah? Kali ini Vic sudah tidak bisa menahan kesabarannya lagi. Dia memaki-maki Melinda dan memintanya untuk berhenti bertemu dengan selingkuhannya yang baru. Namun, Melinda tampaknya tidak peduli sama sekali dengan perkataan Vic. Suatu hari, Vic dan Melinda kembali menghadiri sebuah pesta. Dan ternyata Charles juga hadir di acara tersebut. Tanpa ragu, Melinda memperkenalkan Charles kepada para tamu dan bahkan memintanya untuk memainkan piano. Charles yang memang cukup mahir bermain piano tampil dengan memukau, membuat para tamu menikmati pesta dengan riang dan menari-nari. Namun Vic justru terlihat sangat marah dan terus mengawasi Melinda dengan penuh amarah. Pesta berlangsung hingga tengah malam dan Vic terus memantau setiap gerakan istrinya. Akhirnya ia melihat Melinda keluar bersama Charles menuju kolam renang. Di dalam kolam, Melinda dan Charles tampak sangat mesra, seolah-olah tidak peduli dengan keberadaan Vic yang memperhatikan mereka. Melinda tampaknya telah tergila-gila dengan perhatian dan popularitas, dan tidak lagi merasa bersalah atas sikapnya terhadap suaminya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras, membuat para tamu berlarian keluar dari kolam renang, meninggalkan Vic dan Charles yang masih berada di dalam. Setelah semua orang pergi, Vic mendekati Charles dengan ekspresi emosi tinggi di wajahnya. Di kolam renang, Vic akhirnya melampiaskan seluruh kemarahannya dengan menghabisi Charles. Setelah itu, ia kembali ke pesta, bergabung dengan teman-temannya dan para tamu lain. Seakan tidak terjadi apa-apa, sementara tubuh Charles mengapung begitu saja di kolam tanpa ada yang menyadari. Beberapa saat kemudian, Melinda yang mulai khawatir mencari Charles ke berbagai ruangan di rumah. Namun tidak menemukannya. Ia kemudian menuju kolam renang. Dan begitu melihat tubuh Charles yang mengapung, ia terkejut dan menjerit histeris. Semua tamu pun berlari keluar untuk menolong, termasuk Vicky. Mereka mengangkat tubuh Charles dari kolam. Namun malang, lantai yang licin menyebabkan tubuhnya tergelincir dan kepalanya terbentur keras di pinggir kolam, yang membuatnya meninggali seketika. Kepolisian segera datang ke tempat kejadian dan mulai melakukan penyelidikan. Melinda langsung menuduh Vic sebagai pelaku yang menghabisi Charles. Namun sebagian besar orang berpendapat bahwa meninggalnya Charles disebabkan oleh kecelakaan di kolam renang. Dan
yang juga ada di pesta, berpendapat berbeda dan menduga bahwa Charlie sudah koit lebih dulu. Bahkan sebelum tubuhnya ditemukan mengapung, setelah penyelidikan dan perdebatan panjang, serta karena kurangnya bukti yang cukup, pihak kepolisian memutuskan untuk menyatakan bahwa kematian Charles adalah sebuah kecelakaan. Kasus ini pun resmi ditutup. Beberapa hari setelah kejadian, Vic kembali menjalani rutinitasnya bersepeda. Namun, ia mulai merasa ada yang mengintainya dari kejauhan. Ketika di sekolah, anaknya Kelly menemui Vic dan memberitahunya bahwa suaminya dan kini mencurigai Vic sebagai pelaku yang menghabisi Charles. Don bahkan sering mengundang Melinda ke rumah mereka untuk membicarakan hal tersebut. Setelah mendengar penjelasan Kelly, Vic mengundang Kelly dan Don untuk makan malam di rumahnya. Namun tujuan Vic sebenarnya adalah untuk berbicara langsung dengan mengenai tuduhannya bahwa dia adalah orang yang melenyapkan Charles. Vic menegaskan bahwa Don harus berhenti menyebarkan fitnah tersebut. Meskipun Don mulai merasa takut, dia tetap mempertahankan pendiriannya bahwa Vic terlibat dalam meningginya Charles. Keesokan harinya, saat mengantar anaknya ke sekolah, Vic melihat sebuah mobil yang selama ini ia curigai selalu mengikuti gerak-geriknya, terparkir di depan sebuah restoran. Vic memperhatikan mobil tersebut dan menemukan sebuah kamera di dalamnya yang semakin meyakinkannya bahwa ada yang mengawasinya. Ketika Vic masuk ke restoran, ia terkejut melihat Melinda sedang duduk bersama pria pemilik mobil tersebut. Setelah berkenalan dengan pria itu, Vic menyadari bahwa orang tersebut bukanlah selingkuhan baru Melinda, melainkan orang yang selama ini mengikutinya. Meski pria yang mengaku bernama David itu menyatakan dirinya seorang psikolog yang baru akan membuka praktik di kota tersebut, Vic merasa curiga bahwa dia sebenarnya adalah detektif swasta yang disewa oleh Don dan Melinda untuk mengawasinya. Setelah pertemuan di restoran, Vic membawa bukti transfer uang dari Melinda ke rekening Don. Vic menuduh Don telah terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya, yang membuat Kelly, istri Don, sangat marah dan malu. What the fuck were you thinking, Don? Goldie, go inside. Setelah itu, Vic kembali menemukan istrinya sedang bersama pacar barunya dan segera mengikuti mereka tanpa sepengetahuan Melinda. Malam harinya, ketika sedang memandikan anaknya, Trixie dengan polosnya bertanya tentang koitnya. Charles bahkan menyebutkan bahwa dia tahu ayahnya adalah pelakunya. Menyadari apa yang dikatakan putrinya, Vic hanya menanggapi dengan santai dan meminta Trixie untuk merahasiakan hal tersebut. Keesokan harinya, Vic mengundang pacar baru Melinda ke rumah. Dan ternyata pria tersebut adalah Tony, mantan kekasih Melinda. Sifat Melinda semakin tidak terkendali. Bahkan dia menceritakan kepada Vic bahwa dia pernah pergi ke bulan bersama Tony. Bahkan pada hari itu juga, Melinda dan Tony kembali bermesem-mesem di hadapan Vic, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Siang harinya, Vic menemui Tony yang sedang berjalan kaki, lalu mengatakan bahwa Melinda sedang menunggunya di sebuah tempat. Tony yang percaya begitu saja, lalu mengikuti Vic. Namun alih-alih membawa Tony menemui Melinda, Vic justru mengarahkan mobilnya menuju hutan yang terletak di lembah sungai, tempat yang sering ia kunjungi saat bersepeda. Setibanya di ujung jurang, Vic berhenti mendadak dan mengeluarkan Tony dari mobil. Tanpa peringatan, di sini Vic langsung melakukan tindakan brutal kepada Tony, yang menyebabkan pria itu terjatuh ke dalam jurang dan seketika berpindah alam. I'm sorry! Stop! Stop! Ah! Setelah memastikan bahwa Tony sudah gaib, Vic memindahkan tubuhnya ke pinggir sungai. Lalu dia mengambil dompet Tony dan menenggelamkan tubuhnya. Setelah menghabisi Tony, Vic kembali ke rumah seolah tidak terjadi apa-apa dan bahkan merayakan bersama anaknya. Keesokan harinya, Vic mengajak Melinda dan anak mereka untuk piknik ke tempat yang sama, tempat di mana dia menghabisi Tony. Di sana, Vic untuk pertama kalinya menunjukkan sisi romantisnya
dengan memberikan hadiah album foto-foto lama milik Melinda. Di halaman terakhir album, Vic menulis ungkapan cinta yang membuat hubungan mereka terlihat sedikit membaik. Beberapa saat kemudian, Vic sedang mencari Trix di pinggir sungai. Lalu dia melihat tubuh Tony kembali muncul ke permukaan tanpa memberitahu Melinda. Vic memutuskan untuk segera pulang. Namun saat perjalanan pulang, Melinda menyadari sal kesayangannya tertinggal di tempat itu. Vic mengatakan biar dia saja yang mengambil sial tersebut, dengan niat menyelesaikan urusannya dengan jasad Tony. Setibanya di rumah, Melinda masuk ke ruangan tempat peliharaan siput. Dan terkejut saat menemukan dompet Tony. Melinda langsung mencurigai bahwa Vic terlibat dalam lenyapnya Tony. Ia segera menghubungi Don dan memberitahunya bahwa Vic sedang menuju hutan. Sementara itu, Vic berusaha menenggelamkan tubuh Tony ke sungai. Namun usahanya itu gagal. Keadaan semakin buruk ketika Don tiba di lokasi dengan sal milik Melinda di tangannya. Hey there! Hi! What are you doing? Dan yang semakin curiga, mencoba mendekati Vic. Namun ketika melihat tangan Tony mengapung di air, Don panik dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Ia kini yakin bahwa Vic adalah orang yang menghabisi Tony dan berniat melaporkannya ke polisi. Menyadari bahwa rahasianya terbongkar, Vic mengejar Dan yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi menembus hutan. Dalam kejar-kejaran yang menegangkan, Vic berhasil memotong jalur mobil Don yang akhirnya terperosok ke jurang. Setelah banting setir, setelah serangkaian peristiwa yang mencekam, Vic kembali bersepeda, menjalani rutinitasnya. Saat kembali ke rumah, ia melihat Melinda menunggu dengan senyuman di wajahnya. Namun tanpa sepatah kata pun, Melinda meninggalkan Vic dan masuk ke kamar. Dan ini adalah scan yang kita lihat di awal film. Di dalam rumah, Melinda membakar 2 foto Tony, menandakan bahwa ia bertekad melupakan masa lalunya yang buruk. Film ini berakhir dengan ketegangan yang belum sepenuhnya terure, menyisakan banyak hal yang tak terungkap. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai.